pagi, siang, sore, Bapak Ibu Guru, serta teman-teman semua yang menyaksikan video ini. Saya Teresa, bisa dipanggil Echa dari kelas 10 MIPA 1, akan menjelaskan mengenai 10 universitas yang menghadiri Tarakanita Educational Fair yang diselenggarakan pada tanggal 15, 16, dan 20 September tahun 2021 kemarin. Universitas-universitas yang akan saya jelaskan adalah STP Trisakti, Swiss German University, UNN, Raffles, Unika Atmajaya, IU Germany, Go Campus, Unika Sugija Pranata, ITS, dan Undip. Universitas pertama yang akan saya jelaskan yaitu Sekolah Tinggi Parawisata Trisakti. STP Trisakti adalah sekolah tinggi parawisata swasta pertama yang ditemukan sejak tahun 1969. STP Trisakti memberikan fasilitas-fasilitas yang lengkap untuk mendukung kegiatan belajar mengajar. Fasilitas-fasilitas itu antara lain Hotel Simulation Lab, Tourist Guiding Bus, Kitchen Studio by Modena, Kitchen Lab, Pastry Lab, Teaching Restaurant, Organoleptic Lab, Library, Coffee Shop, Tour and Travel Agent. STP Trisakti juga memberikan kesempatan untuk mahasiswinya untuk belajar dan internship ke luar negeri. STP Trisakti sudah diakreditasi A oleh Sistem Akreditasi Nasional. Program studi STP Trisakti antara lain. Yang pertama, ada program vokasi. Di dalam program vokasi ini ada sarjana terapan pengelolaan perhotelan. Lalu ada Joint Degree Program, yaitu program internasional di Thailand, atau China, atau Switzerland. Kemudian sarjana terapan usaha perjalanan wisata. Program kedua yaitu program akademik. Di dalam program ini ada sarjana pariwisata, sarjana kewirausahaan, sarjana bisnis digital, dan masih banyak lagi. Program yang terakhir itu ada program pasca sarjana. Di dalam program tersebut ada Magister S2 Pariwisata dan Doktoral S3 Pariwisata. Universitas kedua yang akan saya jelaskan yaitu Swiss German University. Swiss German University memiliki keunggulan seperti First International University in Indonesia, First Fully English Speaking University, First International Curriculum Recognition, First International Internship, First International Double Degree, First International Student Community. Fakultas dan program studi yang diberikan, yang pertama, Faculty of Engineering and Information Technology, isinya ada Mechatronics Engineering, Industrial Engineering, Information Technology. Yang kedua, ada Faculty of Business and Communication, isinya ada Business and Management, Accounting and Data Analytics, Hotel and Tourism Management, International Culinary Business, Global Strategic Communications. Yang ketiga, ada Faculty of Life Sciences and Technology. Isinya ada Pharmaceutical, Chemical Engineering, Food Technology, Biomedical Engineering, Sustainable Energy, and Environment. Yang keempat, ada Master of Business Administration. Yang kelima, ada Master of Arts in Business. Kemudian, ada Master of Information Technology. Dan yang terakhir, ada Master of Mechanical Engineering. Universitas ketiga yang akan saya jelaskan yaitu UMN atau Universitas Multimedia Nusantara. UMN meraih prestasi internasional terbanyak sehingga menerima penghargaan LL Dikti peringkat ke-73. Tak hanya itu, Universitas Multimedia Nusantara sudah diakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi. Sekarang, saya akan menjelaskan apa saja sih fakultas dan program studi di UMN. Yang pertama, Fakultas Information and Communication Technology. Isinya ada teknik informatika, teknik fisika, teknik elektro, sistem komputer, dan sistem informasi. Yang kedua, ada Fakultas Bisnis. Isinya ada akuntansi dan manajemen. Yang ketiga, ada Fakultas Ilmu Komunikasi. Isinya ada Journalism, Strategic Communications. Yang terakhir, ada Fakultas Seni dan Desain. Isinya ada Desain Komunikasi Visual, Film dan Televisi, serta Arsitektur. Universitas keempat yang akan saya jelaskan yaitu Raffles. Jurusan-jurusan yang dapat dipelajari lebih dalam lagi di Raffles ada Fashion Design, Fashion Marketing and Management, Visual Communication Design, Digital Media Design, Interior Design, Tourism, Hospitality and Management, Business Administration,
business accountancy, physiology, artificial intelligence. Universitas kelima yang akan saya jelaskan yaitu Universitas Katolik Atmajaya. Fakultas dan program studi yang dapat ditemui di Unika Atmajaya yaitu Fakultas Ekonomi yang isinya ada manajemen, akuntansi, ekonomi keuangan, dan perbankan. Yang kedua ada VIA BCom, yaitu ilmu administrasi bisnis, ilmu komunikasi, dan pariwisata. Yang ketiga ada Fakultas Pendidikan dan Bahasa. Isinya ada pendidikan bahasa Inggris, pendidikan keagamaan Katolik, bimbingan konseling, dan PGSD. Kemudian yang keempat ada Fakultas Teknik. Isinya ada teknik mesin dan sebagainya. Untuk Fakultas Hukum, tentu saja ada ilmu hukum. Kemudian ada Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan. Isinya ada kedokteran dan farmasi. Lalu ada Fakultas Psikologi dan tentunya isinya adalah psikologi. Lalu ada Fakultas Teknobiologi. Isinya adalah bioteknologi. Universitas ke-6 yang akan saya jelaskan yaitu IU Germany. Fakultas dan program studi di IU Germany. Yang pertama, Data and IT. Isinya ada Data Science, Artificial Intelligence, Computer Science, and etc. Kemudian ada Business and Management. Isinya ada International Management, Leadership Management, Finance and Accounting, and etc. Lalu ada Engineering and Technology, isinya ada Engineering Management and etc. Kemudian yang terakhir ada Marketing and Communication, isinya ada Marketing Management and International Marketing. Nah, untuk yang ketujuh ini bukanlah universitas, namun aplikasi yang bernama GoCampus. GoCampus adalah satu-satunya platform digital yang bisa membantu siswa untuk daftar kuliah ke ratusan universitas swasta lokal dan internasional hanya dalam satu aplikasi dengan mudah. GoCampus memiliki banyak fitur, antara lain komunitas mahasiswa dan alumni, beasiswa dan dana pendidikan, event kampus, internship, dan kerja paruh waktu, online learning, and degree. Universitas ke-8 yang akan saya jelaskan yaitu Universitas Katolik Sugija Pranata. Universitas Katolik Sugija Pranata adalah sebuah perguruan tinggi Katolik terkemuka di Indonesia yang berstatus terakreditasi institusi A yang berada di Kota Semarang, Jawa Tengah, dan berada di bawah naungan Yayasan San Jojo yang terafiliasi dengan Keuskupan Agung Semarang. Fakultas-fakultas yang ada di Unika Sugija Pranata yaitu ada Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Fakultas Teknologi Pertanian, dan kemudian ada Fakultas Hukum dan Komunikasi, Fakultas Psikologi, Fakultas Arsitektur dan Desain, Fakultas Ilmu Komputer, dan lain sebagainya. Universitas ke-9 yang akan saya jelaskan yaitu ITS atau Institut Teknologi 10 November. Institut Teknologi 10 November adalah perguruan tinggi negeri yang terletak di Surabaya. Pada awalnya, ITS didirikan pada 10 November 1957. Fakultas yang ada di ITS antara lain yang pertama, Teknik Infrastruktur Sipil, Teknik Mesin Industri, Teknik Elektrootomasi, Teknik Kimia Industri, Teknik Instrumentasi, dan yang terakhir Statistika Bisnis. Last but not least, universitas terakhir yang akan saya jelaskan yaitu Undip atau Universitas Diponegoro. Fakultas dan program studi yang dapat ditemui di Undip antara lain Fakultas Teknik yang isinya ada teknik sipil, arsitektur, teknik kimia, teknik mesin, teknik elektro, teknik industri, teknik perkapalan, teknik geologi, dan sebagainya. Yang kedua ada Fakultas Sains dan Matematika. Isinya ada matematika, biologi, kimia, bioteknologi, fisika, informatika, dan statistik. Kemudian yang ketiga ada Fakultas Peternakan dan Pertanian. Isinya ada peternakan, teknologi pangan, agribisnis, agroteknologi, dan lain sebagainya. Lalu yang keempat ada Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan. Isinya ada aquacultur, manajemen sumber daya perairan, perikanan, kemudian ilmu kelautan, oceanografi, dan sebagainya. Dan yang terakhir ada ilmu kedokteran. Isinya ada kedokteran, keperawatan, gizi, farmasi, kedokteran gigi. Wah, banyak sekali universitas yang menarik.
fasilitas-fasilitas yang dimiliki tiap universitas lengkap dan tidak kalah keren dengan satu sama lain. Tarakanita Educational Fair tahun ini sungguh sangat berkesan untuk saya. Segala informasi yang saya dapatkan sangatlah berguna untuk memilih mana universitas yang akan menjadi pilihan saya sebagai tempat belajar saya selanjutnya. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan kata yang mungkin kurang